Halo semuanya, oke kita langsung aja bedah materi yang super esensial ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget jadi penentu. Apa sih yang ngebedain perusahaan yang sukses besar dengan perusahaan yang malah hancur lebur gara-gara sistem mereka sendiri? Jawabannya ada di tata kelola TI dan manajemen resiko. Bayangin aja konsep ini sebagai perisai utama kalian, pengaman absolut buat ngelindungin strategi bisnis dan sistem enterprise yang udah dibangun susah payah. Coba bayangin deh, ini tuh situasi dengan pertaruhan yang benar-benar tinggi. Kalian atau perusahaan kalian mungkin udah ngebakar miliaran rupiah dan ngabisin waktu berbulan-bulan cuma buat ngebangun arsitektur enterprise atau ngimplementasiin modul ERP yang canggih banget. Oke, sekarang sistemnya udah nyala. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita mastiin mesin raksasa ini nggak tiba-tiba berbalik nyerang kita? Gimana caranya biar tetap aman dari ancaman, selalu terkendali, dan yang paling penting, benar-benar tetap sejalan sama tujuan bisnis kita dari awal? Buat ngejawab pertanyaan kritis tadi, pembahasan kita kali ini benar-benar diformulasikan langsung dari silabus akademik program studi sistem informasi di Universitas Arya Ginanjar. Jadi, kerangka kerja yang bakal kita bahas, ini udah pasti solid banget dan bisa langsung jadi fondasi tata kelola teknologi kalian di dunia nyata. Yuk, kita langsung masuk ke konsep intinya. Kita mulai dari yang paling basic, tata kelola TI atau IT governance. Simpelnya gini, ini tuh sistem pengelolaan dan pengendalian. Ibaratkan teknologi di perusahaan kalian itu kayak mesin mobil balap yang luar biasa kuat dan kenceng banget. Mesin itu emang bisa bawa kalian ke garis finish. Tapi bayangin, kalau mobil itu nggak punya setir yang benar. Wah, pasti nabrak dinding kan? Nah, tata kelola TI itu adalah setirnya. Ini cara kita mastiin kalau teknologi informasi itu nggak bergerak liar, tapi sepenuhnya selaras dan ngedukung arah tujuan bisnis organisasi kalian. Kalau ngomongin alurnya, hubungan ini tuh mutlak banget bekerja dari atas ke bawah, nggak bisa dibalik. Di tingkat strategi bisnis harus wajib jadi pendorong utama dari strategi TI. TI nggak boleh punya agenda sendiri. Terus, di tingkat eksekusi, strategi TI lah yang nantinya bakal ngebentuk sistem enterprise. Dan pada akhirnya, sistem inilah yang ngejalanin proses operasional kita sehari-hari. Ini murni rantai komando. Kalau strategi bisnis kalian adalah ekspansi global, ya strategi TI-nya harus ngebangun sistem ERP global yang bisa ngedukung operasional di berbagai negara. Logis banget kan? Tapi nih, mari kita balik skenarionya. Apa jadinya kalau rantai komando tadi putus? Jawabannya bisa dirangkum dalam satu kata yang lumayan ngeri. Kaos. Kekacauan total, serius deh. Ini bukan cuma peringatan di buku teori doang, ini tuh realita yang gelap banget di lapangan. Ketika kalian ngelepasin setir dari mesin mobil yang lagi melaju kencang tadi, kalian gak akan dapat kebebasan, yang ada malah bencana. Dan kayak gini nih wujud dari kekacauan itu, sistem bener-bener lepas kendali. Risiko keamanan tiba-tiba meroket tajam. Data jadi berantakan dan gak bisa dipercaya sama sekali. Bayangin aja angka penjualan di laporan beda jauh sama stok di gudang. Hasil akhirnya, investasi miliaran rupiah hangus dan gagal total. Ini tuh efek domino yang bergeraknya cepat banget dan super merusak. Terus, poin krusialnya, gimana dong cara kita mencegah bencana ini? Nah, kita harus nopang sistem kita pakai 5 pilar tata kelola ini. Yang pertama, strategic alignment. Mastiin TI itu benar-benar nyambung sama kebutuhan bisnis. Kedua, value delivery. TI harus ngasih efisiensi dan keunggulan buat perusahaan. Ketiga, risk management. Mengelola risiko-risiko yang ngintai sistem kita. Keempat, resource management. Gimana kita ngelola SDM, data, dan anggaran seefisien mungkin. Dan kelima, performance measurement. Kita harus bisa ngukur secara nyata, sistem ini efektif nggak sih? Misalnya dilihat dari angka downtime atau seberapa puas penggunanya. Kelima pilar inilah yang bakal jaga mesin teknologi kita tetap aman di jalurnya. Sekarang, kita zoom in sedikit ke pilar yang ketiga tadi, resiko. Kalau kita bahas soal resiko TI, definisinya tuh spesifik banget. Ini adalah bahaya atau risiko yang lahir murni karena kita pakai teknologi informasi di organisasi. Artinya apa? Semakin canggih dan kompleks sistem enterprise kalian, otomatis semakin lebar juga pintu yang kalian buka buat risiko-risiko baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada. Wujud ancamannya tuh ada apa aja sih? Secara umum ada 5. Pertama, risiko keamanan, kayak peretasan atau serangan ransomware. Kedua, risiko operasional, contohnya server tiba-tiba down. Ketiga, risiko data, kalau datanya jadi nggak akurat. Keempat, risiko kepatuhan, yang ngerinya bisa berujung tuntutan hukum cuma gara-gara kebocoran data. Dan kelima, risiko kegagalan proyek, di mana anggaran udah bengkak parah tapi sistemnya malah nggak kepake. Bener-bener rentetan ancaman yang bisa bikin pusing kepala.
Nah, khusus buat risiko data, ada satu aturan emas yang klasik banget dan harus selalu kita ingat. Garbage in equals garbage out. Sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Kedengerannya emang klise, tapi coba deh bayangin dampaknya di level enterprise. Kalau data awal yang dimasukin itu udah salah, duplikat, atau ada yang hilang, secanggih apapun algoritma ERP kalian, laporan akhir yang keluar bakal tetap sampah. Keputusan bisnis yang nilainya triliunan bisa salah total cuma gara-gara satu sel data yang keliru di awal. Nggak main-main kan? Oke, sekarang coba kita tes pemahaman kita. Bayangin kalian lagi duduk di kursi eksekutif perusahaan, dan pagi ini tiba-tiba ada krisis, 3 lapis sekaligus. Data pelanggan kalian bocor, sistem ERP mendadak down, dan yang paling parah, laporan keuangan kuartal ini ternyata salah total. Coba kalian pikirin sejenak, risiko apa aja nih yang lagi kejadian? Dan yang paling penting, pilar tata kelola mana sih yang sebenarnya jebol sampai krisis beruntun ini bisa terjadi? Ingat ya, ini bukan cerita fiksi. Ini masalah beneran yang harus dihadapin sama para pemimpin teknologi setiap harinya. Nah, buat nyelesain krisis tadi dan pastinya mencegah biar nggak kejadian lagi, kita butuh action plan. Disinilah proses manajemen risiko 4 langkah ini masuk. Langkah pertama, kita identifikasi ancaman dan kelemahan sistem kita di mana aja. Kedua, kita analisis seberapa besar kemungkinannya terjadi dan gimana dampak bisnisnya. Ketiga, mitigasi. Ini tahap actionnya ya, kayak lakuin backup data, perkuat cyber security, dan bikin SOP yang jelas buat user. Dan langkah keempat yang nggak kalah penting, monitor terus-menerus. Dan saya mau kasih penekanan khusus buat langkah keempat tadi. Tolong diinget banget, manajemen resiko itu sama sekali bukan aktivitas sekali jalan. Kalian nggak bisa gitu aja pasang antivirus, checklist daftar tugas, terus ditinggal tidur. Nggak gitu konsepnya. Sistem ini benar-benar butuh pemantauan yang tiada henti, baik yang sifatnya berkala maupun real time. Kenapa? Karena dunia teknologi itu berubah setiap detik. Ancaman tuh berevolusi setiap jam. Tata kelola kalian juga harus terus hidup dan memantau pergerakan itu. Untungnya sih, buat nerapin ini semua, kalian nggak usah repot-repot nemuin roda dari nol. Di dunia nyata, kita udah punya framework yang benar-benar teruji. Contohnya COVID, ini super komprehensif banget buat bantu perusahaan ngerancang tata kelola, mastiin kontrolnya jalan, dan ngebantu banget pas ada audit TI. Terus ada juga ISO 27001, yang ini fokusnya sangat spesifik dan kuat di manajemen keamanan informasi. Alat-alat inilah yang jadi fondasi andalan perusahaan-perusahaan global buat negakin kedisiplinan di sistem mereka. Nah, kalau kita tarik lagi pembahasannya ke sistem enterprise terpadu kayak ERP, kebutuhan akan tata kelola ini bukan lagi sekedar anjuran, tapi udah jadi harga mati. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam ERP, semua data itu terintegrasi rapat banget. HR, keuangan, produksi, rantai pasok, semuanya jadi satu kesatuan. Jadi, kalau satu bagian aja terinfeksi atau gagal, resikonya bakal nyebar ke seluruh penjuru perusahaan dengan kecepatan luar biasa. Operasional ERP itu terlalu kritis untuk dibiarin jalan gitu aja tanpa tata kelola yang super ketat. Pada akhirnya, semua yang kita bahas hari ini bermuara ke satu kesimpulan esensial ini. Teknologi emang bisa mempercepat laju bisnis, tapi tanpa tata kelola, teknologi justru bisa mempercepat kehancuran organisasi. Ini ibarat pedang bermata dua, teman-teman. Teknologi yang nggak diarahkan, nggak dikendalikan, dan risikonya nggak dimitigasi, malah bakal berubah jadi senjata yang ngancurin perusahaan kalian dari dalam. Jadi, tata kelolalah yang pada akhirnya bakal nentuin apakah teknologi kalian bakal jadi perisai yang ngelindungin atau malah jadi bumerang. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian renungkan. Coba pikirin deh, di perusahaan kalian saat ini, atau buat perjalanan karir kalian ke depan, mana sih yang menurut kalian lebih penting? Punya teknologi yang paling canggih sedunia, atau punya tata kelola yang benar-benar solid? Jawabannya jujur aja mungkin bakal mendefinisikan seberapa jauh kesuksesan yang bisa kalian pertahankan nantinya. Oke, terima kasih banyak ya udah ikut mendalami materi ini bareng saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.